tour travel, jadi perjalanan sekaligus tour travelnya seperti itu. Pemilik perusahaan ialah market, pasar, dan kualitas karyawan. Bagaimana cara saya mengatasinya? Untuk market pasar, saya melakukan perluasan jaringan kerjasama baik secara personal maupun jaringan sosial. Artinya bahwa kita tidak saja hanya duduk diam, tapi kita juga harus mencari kerjasama di luar, baik pendekatan yang melalui personal maupun melalui media sosial. Jadi membuka jaringan-jaringan melalui media sosial. Kemudian menambah karyawan, kemudian meningkatkan divisi marketing, kemudian juga meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan tenaga yang profesional, kemudian berkualitas dan kreatif. Untuk itu saya sebagian besar karyawan itu dididik melalui diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan tertentu untuk meningkatkan kualitas karyawan. Kira-kira perusahaan di bidang travel kan banyak saingannya Bu, terus kayak banyak banget di luar sana tuh travel yang udah maju. Nah kira-kira bagian marketing yang biasa memperkenalkan atau memajukan travel Ibu nggak bisa nih bikin mengikuti tren pasar di luar sana. Kira-kira bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Oke, jadi untuk marketingnya itu ada bagian masing-masing ya, masing-masing mengiklankan travel-nya karena Ibu punya market tertentu sehingga travel itu marketingnya juga di market tertentu. Artinya gini, di awal kita sudah punya manajemen, kemudian yang punya divisi marketing itu sudah punya market tersendiri. Jadi kita memulai itu dari iklanan dulu, terutama pas sosial media ya. Sosial media paling penting untuk marketing. Jadi sosial media, kemudian biasa sih dari mulut ke mulut karena sudah biasa pakai travel kita berulang lagi Mbak. Jadi langganan setiap tahunnya langganan seperti itu. Jadi yang jelas ketika marketing itu ada, yang awal itu adalah sosial media, itu yang paling membuat kita maju ya. Jadi intinya mau sosial media sih dari marketingnya. Baik ketika pandemi terjadi, maka tidak ada dapat kita lakukan. Sama hal dengan perusahaan. Jadi tidak ada usaha yang nothing do ya. Jadi artinya nggak ada yang kerja saat itu. Kemudian kita melakukan sistem WFH. Di sistem WFH ini berarti kan pekerjaan dibawa ke rumah, tetap dikerjakan, tapi tidak ada banyak pekerjaan yang dilakukan. Artinya biasanya kita mendapatkan beberapa pekerjaan, misalnya lebihlah dari 2 atau 3 pekerjaan. Mungkin ketika di masa COVID mungkin hanya 1 atau 2 pekerjaan yang diperoleh, sehingga yang kita lakukan mungkin mencari strategi baru ya. Biasanya kita mempekerjakan di perizinan, mungkin kita bisa mulai usaha dengan yang mungkin bisa bersaing dengan pembisnis yang menjual seperti jual masker online, obat-obatan dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi ada plan B ya, selain plan A yang biasa kita bergerak di bidang perizinan, kita pindah ke plan B mungkin dengan menjual obat-obatan dan sebagainya. Hanya saja kemarin ketika masa pandemi kita benar-benar nothing to do. Artinya benar-benar saat itu kita tidak mendapatkan banyak pekerjaan, hanya 1 atau 2 jenis pekerjaan, sehingga terpaksa karyawan dipangkas gajinya, tidak dibayar secara penuh, dan itu dimaklumi oleh karyawannya gitu, karena daripada mereka tidak mendapat pekerjaan dan kita harus meresign mereka, sehingga tetap berjalan tapi dengan pembatasan gaji seperti itu. Lalu kira-kira perusahaan Ibu ada berapa divisi? Ada 3 sih. Ada apa? Pertama divisi marketing ya, pemasaran tuh ya, pemasaran, kemudian ada divisi yang perjalanan, kemudian divisi yang transportasi. Oke. Lalu misalkan antara divisi satu, misalkan divisi marketing dengan divisi lain itu mengalami masalah, terus mempengaruhi kinerja karyawan lain. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, pertama jadi ketika ada masalah di dalam salah satu dari divisi itu, kita akan melakukan pemanggilan dulu, kemudian diskusikan, kemudian setelah itu sesuai dengan SOP perusahaan, maka ada beberapa sanksi yang dikenakan kepada karyawan tersebut. Ya,
Berarti dia emang udah ada SOP-nya ya kalau udah. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, gimana cara ibu mengatasi karyawan yang menyalahgunakan aturan perusahaan? Kira-kira ibu sebagai pemimpin akan melakukan apa? Iya, itu sudah terjadi di perusahaan ibu. Kemudian ketika ada pelanggaran terjadi oleh karyawan, maka kita panggil, kemudian menceritakan masalahnya apa. Kemudian kalau masalah fatal, yaitu sanksinya, sanksi SOP. Kalau emang sudah fatal sekali, kita pasti dikeluarkan. Makasih Bu.